Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rian Faisal. Di sini saya dari kelas 11 TKJB akan mempresentasikan Badan Standarisasi Dunia atau dan Standar Komunikasi Data. Untuk itu, pertemuan langsung saja. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang jelas sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk penanggulangan kerusakan pada perangkat pesan yang kirim dan diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dan komunikasi data dan lain sebagainya. Nah, ke Badan Standarisasi Internasional, ada ITU atau ITU, International Telecommunication Union. Persatuan Telekomunikasi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Standar oleh ITU ada JPEG, MPEG, H323, 4-nya G.709. Yang kedua, EIEC atau International Electronic Technical Commission. Komisi Elektroteknik Internasional adalah suatu organ standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Standar oleh IEC adalah 1. ISO IEC 26300, ISO IEC 27001, 3. SASCO ISO IEC 17K series, or 4 IEC 82.0.5/1. Oke, yang ketiga, Organisasi Standarisasi Internasional atau ICO. Organisasi internasional atau standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO yang berarti sama. Standar oleh ISO adalah ISO 9000, ISO 14001 yang keseimbangan lingkungan, ISO 20000 yang supply chain security pembahasannya, ISO 22000 yang tentang pangan, ISO 45001 yang K3 kesehatan kerja. Oke. Kita beralih ke IEE, Institute of Electrical Electronic Engineers. Referensi tanpa nama harus memiliki isi. IEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya IEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Standar oleh IEE ada 11, 802.1, 802.3, 802.11, 0.15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, dan 22. Semua ini basically semuanya jaringan, dan semua ini rata-rata jaringan semua yang dibahas. Institut Struktur Standar Nasional Amerika atau ANSI. American National Standard Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk jasa, proses sistem, dan personal di Amerika Serikat. Jadi ini adalah lembaga yang ada di Amerika Serikat. Standar oleh ANSI. ANSI ini meregulasi atau mengurus organisasi standar lain, lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Lanjut ke ArcNet Trade Association. ArcNet atau ArcNet adalah protokol komunikasi untuk jaringan area lokal. ArcNet ialah sistem jaringan pertama yang tersedia secara luas untuk berbagai macam mikrokomputer. Ini menjadi populer pada 1980-an untuk tugas otomatisasi kantor. Itu kemudian diterapkan pada sistem embedded, di mana fitur-fitur tertentu dari protokol tersebut sangat berguna. Standar oleh ArcNet adalah ANSI ArcNet 878.1. Komisi Internasional tentang Iluminasi atau Komisi Internasional tentang Penerangan adalah otoritas internasional untuk cahaya penerangan warna dan ruang warna, didirikan pada tahun 1913 sebagai penerus Komisi Internasional de Photometry yang didirikan pada tahun 1900 dan saat ini berpusat di Wien, Austria. Standar oleh CSI ada Vision and Colors, Physical Measurement of Light and Radiation, 3 Interior Environment Electronic Design, 4 Transportation and Exterior Application, 5 Photobiology and Photochemistry, 6 Image Technology. Lanjut. Ada Data Intelligence Standard Association atau Asosiasi Standar Pertukaran Data, adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain untuk sebagian besar bertanggung jawab atas perkembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. Standar oleh DISA ada X12AD sama XML. Lanjut, ada EIA, Electronic Industries Alliance. Electronic Industries Alliance adalah standar Amerika dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliasi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. EIA berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011, tetapi sektor-sektor sebelumnya terus melayani konstitusi EIA. Standar oleh EIA adalah ANSI EIA/TEA 232. Lanjut ke ECMA.
European Computer Manufacturers Association. ECMA Internasional adalah organisasi standar nirlaba untuk sistem informasi dan komunikasi. Itu memperoleh namanya pada saat ini pada tahun 1954 ketika Asosiasi Produsen Komputer Eropa mengubah namanya untuk menjalankan jangkauan dan aktivitas global organisasi. Standar oleh ECMA ada dua, ada ECMA 262 dan ECMAScript. ECMA ini biasanya fokusnya di program, itu dia terkenal karena programnya. Salah satunya adalah ECMAScript, itu adalah inti dari JavaScript. Lanjut ke EFSI. European Telecommunication Standard Institute adalah organisasi standarisasi independen nirlaba di bidang informasi dan komunikasi. EFSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem aplikasi dan lain-lain yang mendukung teknologi informasi dan komunikasi. EFSI ini kayak ANSI-nya Eropa. Standar oleh EFSI ada Integrated Space Digital Network 2GSM. GSM ini standarnya EFSI dan UMTS. Kalau kalian tahu pas kalian pakai HP itu ada UMTS, ada mode UMTS, dan itu dari EFSI. Lanjut ke FCC, Federal Communication Commission atau FCC adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Pekerjaan FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi, radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Komisi ini juga dalam proses untuk memodernisasi itu sendiri. Standar oleh FCC adalah 1. Komunikasi antar kota dan internasional dengan radio, televisi, kabel, satelit, dan kabel. Internet Engineering Task Force atau IETF adalah organisasi standar terbuka yang menggambarkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. Standar oleh IETF adalah 1. TCP dan IP. Itu salah satu yang paling terkenal. Logo INSITS, itu ada logo INSITS-nya. International Committee for Information Technology and Standard. Komite Internasional untuk Standar Teknologi Informasi adalah organisasi perkembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembang teknologi informasi. Itu sebelumnya dikenal sebagai F3 dan NCITS, dan sekarang dijadikan jadi INSITS. INSITS adalah forum AS Tengah yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. Standar oleh INSITS adalah INSITS Policy atau ISO/IEC. Lanjut ke Information Technology Industry Council atau IP. Dewan Industri Teknologi Informasi atau IP adalah asosiasi perdagangan yang berbasis di Washington DC yang mewakili perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIC. Sebagai organisasi advokasi, IP bekerja untuk mempengaruhi isu-isu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mempromosikan daya saing global. Standar oleh IT adalah IT Global Policy. Jadi di dalam polisi itu banyak banget standarnya yang nggak bisa disebutin karena hampir 40 slide. Jadi nggak bisa, jadi kita singgung aja dari IT Global Policy. 3. Habis itu Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA. Asosiasi Industri Komunikasi atau TIA yang terdiri oleh American National Standard Institute atau ANSI untuk mengembangkan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk Information and Communication Technology atau TIC. Standar oleh TIA ada TIA 1922 yang berfokus pada infrastruktur, TIA 568C yang pada standar kabel komunikasi, TIA 569B, TIA 627B yang standar landasan komersial pembumian komersial, TIA 598C kode warna fiber optik itu dari TIA juga, TIA 22G, TIA 602A, dan TIA 102. Lanjut ke SEN atau CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization. CENELEC bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik, jadi standarnya di bidang teknik listrik. Bersama dengan EFSI dan CEN, ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Standar oleh CENELEC adalah dia mengontrolnya di bidang teknik listrik. Data link layer dan physical layer. Ini masuk ke physical layer, data layer atau OSI layer. Physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat jaringan secara fisik. Fungsi physical layer adalah 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan, 2. Metode persinyalan, 3. Sinkronisasi data, 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan, 5. Mengaplikasikan topologi jaringan, 6. Melakukan proses pengkabelan, 7. Mendefinisikan LAN atau NIC dalam bekerja gelombang radio. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai 1. Mengkoreksi kesalahan, 2. Menentukan bagaimana setiap data dikelompokkan dalam frame, 3. Pengalamatan dengan perangkat keras, 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras atau operasi. Terdapat 2 level pada lapisan data link layer, yaitu LLC atau Logical Link Control, MAC atau Media Access Control. Lanjut, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer atau lapisan ketiga. Fungsi utamanya adalah membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Jadi biar
semua komoditas dalam satu jaringan. Fungsi network layer adalah satu membuat hindari pada paket data dan melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Yang keempat, transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar fungsi utama. Dan transport layer pada lapisan OSI ini adalah satu memecah data ke dalam paket-paket data, dua mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, tiga membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nanti dapat disusun kembali dengan mudah, empat melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lanjut ke 5, session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Presentation layer. Layer kedua pada saat data multi-dimensional dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapis layer presentation ini adalah mentransfer data yang ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila melakukan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation adalah 1. Ready Desktop Software, 2. Virtual Computing, 3. Remote Desktop Protocol. Yang terakhir, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang diketahui begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer adalah 1. Menjadikan interface antara aplikasi dan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi. 3. Membuat pesan-pesan berupa pesan pada jaringan. 4. Mengendalikan display dari sebuah jaringan. Protokolnya adalah HTTP, SMTP, dan NFS. Ya, sekian dari saya, Amrian Faisal, dari kelas TKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.